Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Eko Nantri dengan NIM 253111013 Prodi IPK. Saya akan membacakan hasil analisis saya yang bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah psikologi sosial. Langsung saja ke intinya. Yang pertama, persepsi sosial. Bagaimana anak tidak dapat memenuhi tugas yang diberikan guru? Persepsi sosial adalah proses seseorang menerima, mengolah, dan menafsirkan informasi dari lingkungan. Ketika siswa tidak memahami tugas yang diberikan guru, hal tersebut dapat disebabkan karena perbedaan persepsi antara guru dan siswa. Guru mungkin menjelaskan materi menggunakan bahasa yang terlalu sulit atau kurang memberikan contoh yang konkret sehingga siswa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap instruksi yang diberikan. Faktor internal seperti rendahnya konsentrasi, kurangnya motif belajar, kelelahan atau kecemasan juga memengaruhi kemampuan siswa dalam menangkap informasi. Faktor eksternalnya seperti suasana kelas yang tidak kondusif, penggunaan media pembelajaran yang kurang menarik, serta sambung gangguan dari teman sebaya turut menyebabkan siswa gagal memahami tugas. Yang kedua, motif sosial. Bagaimana anak tidak mau untuk belajar? Motif sosial merupakan dorongan yang memengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindakan dalam lingkungan sosial. Rendahnya kemauan belajar dapat disebabkan oleh kurangnya motivasi intrinsik seperti tidak memiliki tujuan belajar yang jelas atau merasa pelajaran tidak bermanfaat bagi kehidupannya. Motivasi intrinsik juga berpengaruh, misalnya kurangnya dukungan dari keluarga, guru maupun lingkungan sekolah. Pengaruh media sosial dalam permainan daring sering kali membuat siswa lebih tertarik pada hiburan dibandingkan belajar. Apabila kondisi ini terus langsung, prestasi akademik akan menurun dan siswa kehilangan minat untuk mengembangkan potensinya. Yang ketiga, ada interaksi sosial. Bagaimana anak-anak bekerja sama untuk membuli teman yang lain. Bullying kelompok merupakan bentuk interaksi yang negatif. Dalam kelompok, anggota saling memengaruhi sehingga tindakan mengejek, mengucilkan, atau menyakiti korban yang dianggap sebagai suatu yang wajar. Adanya solidaritas kelompok membuat setiap anggota terdorong mengikuti perilaku teman agar diterima dalam kelompok tersebut. Fenomena ini dipengaruhi oleh konformitasi, yaitu kecenderungan individu mengikuti norma kelompok meskipun perilakunya salah. Kurangnya empati dan lemahnya pengawasan dari lingkungan sekolah menyebabkan perilaku bullying semakin berkembang dan berdampak untuk kesehatan mental korban. Yang keempat, agresi. Bagaimana penjelasan anak yang terlibat dalam tawuran? Agresi merupakan perilaku yang bertujuan menyakiti orang lain secara fisik maupun psikologi. Tawuran pelajar biasanya muncul akibat emosi yang tidak terkendali, rasa dendam antar sekolah, serta keinginan mempertahankan harga diri kelompok. Selain faktor individu, lingkungan juga berperan besar seperti pengaruh teman sebaya, kurangnya pengawasan, serta paparan kekerasan melalui media sosial. Tawuran sering dianggap sebagai bentuk keberanian atau loyalitas terhadap sekolah sehingga siswa rela terlibat meskipun mengetahui konsekuensi
hukumannya. Yang kelima, pengaruh sosial. Bagaimana anak muda ikut-ikutan bolos sekolah bersama teman-temannya. Perilaku membolos sering terjadi karena adanya pengaruh sosial dari kelompok teman sebaya. Siswa cenderung mengikuti ajakan teman agar tetap diterima dalam kelompok dan tidak dianggap berbeda. Konformitas yang tinggi menyebabkan siswa mengabaikan aturan sekolah demi menjaga hubungan sosial dengan teman-temannya. Selain itu, rendahnya pengawasan dari keluarga maupun sekolah membuat perilaku cenderung semakin mudah dilakukan. Yang keenam, ada perubahan sosial. Bagaimana pengaruh teknologi terhadap gaya hidup siswa? Perkembangan teknologi telah mengubah gaya hidup siswa menjadi lebih modern dan serba digital. Teknologi memberikan kelompok positif berupa kemudahan memperoleh informasi, belajar secara daring, serta meningkatkan kreativitas melalui sebagai media digital. Namun, penggunaan teknologi yang berlebihan juga menimbulkan dampak negatif seperti kecanduan, perilaku kecanduan, kecanduan media sosial, menurunnya interaksi tatap muka, berkurangnya aktivitas fisik, serta munculnya perilaku konsumtif. Karena itu, siswa perlu memiliki kemampuan mengolah penggunaan teknologi secara bijaksana agar manfaatnya lebih besar daripada dampak negatifnya. Yang selanjutnya, yang ketujuh, gerakan sosial. Bagaimana menjelaskan adanya aktivitas kelompok yang menolak kebijakan sekolah, terutama dalam hal iuran kegiatan sekolah. Gerakan sosial merupakan tindakan kolektif yang dilakukan sekelompok orang untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Penolakan terhadap kebijakan iuran sekolah dapat muncul apabila siswa merasa kebijakan tersebut tidak adil, kurangnya transparan, atau memberatkan kondisi ekonomi sebagai siswa. Dalam psikologi sosial, tindakan tersebut merupakan bentuk partisipasi kelompok untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak sekolah. Apabila dilakukan secara tertib melalui musyawarah dan dialog, gerakan tersebut dapat menjadi sarana komunikasi yang positif antar siswa dan sekolah. Tingkah laku massa. Yang ke-8, tingkah laku massa. Bagaimana menjelaskan peran provokator kegiatan demonstrasi belajar? Tingkah laku merasa menjelaskan bahwa perilaku individu dalam kerumunan sering berubah karena dipengaruhi emosi bersama. Provokator berperan menyebarkan informasi atau ajakan yang dapat membangkitkan emosi massa sehingga peserta demonstrasi lebih mudah melakukan tindakan yang tidak terkendali. Dalam kondisi tersebut, siswa cenderung kehilangan kontrol diri karena merasa menjadi bagian dari kelompok besar. Akibatnya, tindakan yang awalnya berupa penyampaian aspirasi dapat berubah menjadi tindakan anarkis apabila tidak ada pengendalian dari pemimpin kelompok maupun pihak yang berwenang. Kesimpulan dari analisis tersebut, psikologi sosial membantu menjelaskan berbagai perilaku siswa di lingkungan sekolah melalui konsep persepsi, motif sosial, interaksi sosial, agresi, pengaruh sosial, perubahan sosial, gerakan sosial, dan tingkah laku massa. Berbagai permasalahan seperti kesulitan memahami pelajaran, rendahnya motivasi belajar, bullying, tawuran, bolos, hingga penolakan terhadap kebijakan sekolah dipengaruhi oleh interaksi antar faktor individu dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar guru, orang tua, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang positif, sehingga siswa mampu berkembang secara akademik, sosial, dan emosional. Penerapan prinsip-prinsip psikologi sosial
dapat membantu membentuk karakter siswa yang lebih disiplin, bertanggung jawab, peduli terhadap sesama, serta mampu berinteraksi secara sehat di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.